Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di pertemuan berikutnya. Masih kita lanjutkan mengenai pohon ya. Pohon ya. Kita akan bahas mengenai pohon berakar dan pohon terurut. Yang pertama adalah pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah, sehingga menjadi gerak berarah, dinamakan pohon berakar. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada arahnya seperti ini, pohon berakar, jadi arah panahnya ke bawah gitu ya. Sebagai perjanjian, tanda panah pada sisi dapat dibuang. Jadi boleh digambarkan seperti bagian B berikut. Di sini ada gambar pohon gitu ya. Misalkan bagian kiri seperti ini gitu ya. Ini adalah pohon serta dua pohon berakar gitu, yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar gitu. Jadi awal pohonnya seperti ini, kemudian misalkan kita tarik simpul tertentu, misalkan B, kita tarik ke atas gitu ya. Jadi B kita tarik sebagai akar, jadi seperti ini gitu ya, sehingga simpul-simpul yang lain berada di bawahnya B. Atau mungkin kita bisa ambil simpul E, kita ambil sebagai akar seperti ini, sehingga bentuk pohonnya seperti ini. Terminologi pada pohon berakar. Yang pertama adalah anak atau child atau children, dan orang tua atau parent. B, C, D adalah anak-anak simpul A. Itu. Nah, misalkan kita gambarkan pohon seperti ini. Jadi di simpul B, C, D ini merupakan anak-anak dari simpul A. Sedangkan A ini adalah orang tua dari ketiga anak tersebut. Berikutnya adalah lintasan atau path. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Seperti itu. Sehingga lintasan tersebut mempunyai panjang yaitu 3. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya saudara kandung atau sibling. F adalah saudara kandung E. Jadi kalau F-nya posisi di sini setingkat ya dengan E gitu ya, maka F adalah saudara kandung E. Tetapi G bukan saudara kandungnya E gitu, karena orang tua mereka berbeda seperti itu ya. Jadi A mempunyai orang tua B, sedangkan G mempunyai orang tua yaitu D gitu. Jadi B bukan D ya. Walaupun B ini kan bersaudara ya dengan D gitu ya, tetapi E ini bukan saudara kandungnya G. Nah, berikutnya adalah upa pohon ya, sama dengan konsep upa atau sub gitu ya, atau bagian gitu ya, bagian. Jadi upa pohon misalkan yang dilingkari ini, jadi pohon B, E, F, H, I, J ini merupakan upa pohon dari pohon keseluruhan ini. Berikutnya adalah derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jadi derajat A misalkan anaknya ada 3, 1, 2, 3, jadi derajatnya 3. Derajat B 2, 1, 2, jadi yang ke bawah aja ya. Derajatnya D adalah 1 dan derajatnya C adalah 0. Jadi derajat yang dimaksud di sini adalah derajat keluar ya. Jadi keluar dari simpul itu atau ke arah bawah. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri ya. Pohon di atas berderajat 3. Oke. Derajat maksimum ya. Jadi dalam pohon ini simpul yang paling banyak derajatnya itu derajat 3. Berikutnya adalah daun atau leaf. Simpul yang derajat 0 atau tidak punya anak disebut sebagai daun. Contohnya yang merupakan daun adalah H, I, J, F, C, kemudian L dan M. Berikutnya adalah simpul daun atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Jadi di sini yang merupakan simpul dalam adalah B, D, kemudian E, G dan K ya. Berikutnya aras atau level atau tingkat ya. Jadi misalkan pohon seperti ini, maka ini adalah aras 0 ya, yang A. Kemudian B, C, D ini aras 1 atau level 1.
E, F, G itu level 2, H, I, J, K level 3, dan L dan M level 4. Berikutnya adalah tinggi atau height atau kedalaman atau depth. Aras maksimum dari sebuah pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Jadi pohon pada gambar di atas mempunyai tinggi 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, berikutnya adalah pohon terurut atau ordered tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut sebagai pohon terurut atau ordered tree. Contohnya pada kedua pohon berikut. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini simpulnya sama ya, 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 begitu ya. Nah, tetapi urutan anak-anaknya itu berbeda-beda. Seperti contohnya pada pohon A. A1 ini mempunyai anak urutannya 2 dulu, kemudian 3 dan 4. Sedangkan pada pohon bagian B, di sini 1 mempunyai anak 3, 4, kemudian 2. Jadi kedua pohon ini merupakan pohon yang berbeda. Kemudian pohon N array, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut sebagai pohon N array. Berikut ada gambar pohon parsing dari kalimat, misalkan kalimat itu kan mempunyai bagian yaitu subjek, verb, kemudian objek seperti itu gitu ya. Jadi di sini misalkan ada 3 gitu ya. Kemudian bagi masing-masing, misalkan subjek ini ada artikel dan non-phrase. Ini sebagai contoh saja. Kemudian pohon N array dikatakan teratur atau penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Nah, jadi banyaknya anak setiap simpul itu sama, kecuali anak yang terakhir ya, yang sebagai daun gitu maksudnya. Pohon biner atau binary tree adalah pohon N array dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Kemudian setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dan dibedakan antara anak kiri, left child, dan anak kanan atau right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Nah, berikut ada gambar di mana A ini mempunyai anak yaitu B dan C, tetapi B di sini mempunyai anak kiri D, tapi yang pohon di kanan ini B mempunyai anak kanan yaitu D. Jadi kedua pohon biner ini pohon yang berbeda, pohon terurut yang berbeda. Nah, gambar berikut sebelah kiri ini pohon condong kiri gitu ya. Sedangkan yang bagian B pohon condong kanan karena anak-anaknya ada di anak kanan semua. Dan yang ini anaknya di kiri. Kemudian contoh untuk pohon biner penuh karena derajat semua simpul di sini adalah 2. Oke, kemudian pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimalnya 1. Jadi yang pohon T1 ini merupakan pohon seimbang. Jadi kalau kita perhatikan di sini simpul derajat setiap simpulnya semuanya 2. Sedangkan yang T2 di sini bagian kiri anak kirinya si simpul ini itu ini lintasannya semuanya 3 gitu ya. Yang di sini juga 3, kecuali hanya 1 saja. Di sini ada 2 gitu ya. Nah, jadi T2 ini masih dianggap sebagai pohon seimbang. Sedangkan yang T3 ini bukan pohon seimbang karena lintasan dari simpul paling atas dan paling bawah di sini 3 gitu. Tetapi yang bagian kanan dia hanya 1. Nah, kemudian terapan pohon biner bisa untuk pohon ekspresi ya, contohnya seperti ini ya, pohon ekspresi. Jadi kita bisa menamakan setiap simpulnya seperti ini, kemudian kita baca ekspresinya. Nah, di sini ada misalnya pohon ekspresi dari A tambah B, kemudian di K. Jadi di sini A, di sini tambah B, kemudian di sini dikalikan, C dibagi D tambah E, seperti itu. Jadi pohon ini bisa menyatakan ekspresi dari suatu suatu seperti ini ya, ekspresi dari A tambah B kali C kemudian dibagi D tambah E.
Nah, di mana daunnya ini merupakan operan dan simbol dalamnya itu merupakan operator. Kemudian juga bisa diterapkan untuk pohon keputusan. Misalkan kita mau membandingkan A, B, dan C gitu ya. Jadi pertama kita bandingkan dulu A dibanding B, kemudian hasil perbandingannya ini bagaimana, ataukah A lebih dari B ataukah B lebih dari A, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dibandingkan dengan yang C. Oke, dengan cara yang sama kemudian kita bandingkan lagi gitu ya, B dan C nya seperti ini ya. Jadi pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen. Nah, juga bisa untuk kode awalan seperti ini. Jadi pohon biner dari kode prefix ya. Jadi contohnya misalnya ini kalau pohonnya seperti ini, jadi kita baca 000. Kemudian yang di sini simbol ini 001. Ini 01, kemudian yang di sini 10 dan yang di sini 11. Nah, kemudian contoh berikutnya kode Huffman. Tabel seperti ini, misalkan ada simbol ABCD yang dikodekan dalam kode ASCII, yaitu pada kolom bagian kanan, bagian kedua. Nah, kemudian rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A ya. Maka kita gunakan kode ASCII masing-masing. Jadi A misalkan jadi 01000001 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan B yaitu 010010 seperti itu dan seterusnya. Jadi akan diperlukan berapa ya? Ini kan 7 ya. 7 bit. Terus masing-masing bit ini ada 8 bit gitu kan, berarti 7 kali 8 yaitu 56 bit atau 7 byte. Nah, kemudian untuk mendapatkan kode Huffman, mula-mula kita harus menghitung dulu kekerapan kemunculan tiap simbol di dalam teks. Jadi cara pembentukan kode Huffman adalah dengan membentuk pohon biner yang dinamakan pohon Huffman sebagai berikut. Jadi yang pertama, pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil. Oke, kita buat dulu misalkan ya seperti ini. Kita buat tabel kekerapan atau frekuensi dan kode Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A seperti ini. A, B, A, B, C, D gitu ya. Karena string ini A, B, A, C, C, D, A terdiri dari huruf-huruf A, B, C, D dengan A-nya di sini ada 3, kemudian B-nya 1, C-nya ada 2, D-nya ada 1. Maka peluang masing-masing untuk A itu 3/7, B-nya 1/7, C-nya 2/7, D-nya 1/7. Kemudian kita kumpulkan yang peluangnya paling kecil dulu. Jadi misalkan maaf ini ralat ya, ini harusnya B itu kan 1/7 ya, 1/7, D juga 1/7. Jadi di jumlah BD itu 2/7 ya. Jadi paling kecil dulu, kemudian di sini diperoleh 2/7, kemudian kita gabungkan dengan yang C, di mana C ini peluangnya 2/7 gitu ya. Kemudian maka CBD itu kan 2/7 ditambah 2/7, jadi 4/7 seperti itu ya. Jadi yang bagian kiri itu 0, bagian kanan 1 seperti itu. Nah, terus A ini juga kita gabungkan dengan BCD, jadi 3/7 tambah 4/7 itu 1. Ini kodenya 0, ini 1, 0, 1, 0, 1. Sehingga keempat simbol ini A itu kita baca ini ya. Jadi A itu 0, kemudian B itu 110 ya. Sedangkan C di sini 10 dan D 111. Sehingga dengan kode Huffman rangkaian bit untuk A, B, A, C, C, D, A itu kita gunakan kode Huffman yang di sini. Jadi kita mulai dari A dulu yaitu 0, kemudian B itu 110, kemudian A lagi yaitu 0, kemudian C itu 10, kemudian C lagi 10, D 111, kemudian A yaitu 0. Jadi lebih ringkas, jadi memerlukan 13 bit saja. Berikutnya adalah pohon pencarian biner. Jadi di sini ada 3 tanda ya. Jadi R, kemudian T1, T2. Jadi kunci T1 itu kurang dari kunci R ya, jadi sebelah kiri ini kurang dari yang R-nya, kemudian T2 itu lebih dari R.
Nah, misalkan ada urutan data seperti ini, 50, 32, 18, 40, 60, 52, 2, 25, dan 70. Maka kita ambil yang bilangan paling kiri dulu, yaitu 50. Kita ambil 50, taruh sini. Kemudian bilangan kedua 32, karena 32 kurang dari 50, maka kita letakkan 32 itu di sebelah kirinya 50. Jadi sebagai anak kiri dari 50. Kemudian 18 itu karena kurang dari 32, maka 18 sebagai anak kiri dari 32. Selanjutnya 40. Karena 40 lebih dari 32 tetapi masih kurang dari 50 gitu ya. Maka 40 itu kita letakkan sebagai anak kanan dari 32. Selanjutnya 60. Karena 60 itu lebih dari 50, maka ini 60 harusnya ya. Maka 60 ini sebagai anak kanan dari 50. Selanjutnya 52 itu kan kurang dari 60 tetapi masih lebih dari 50. Jadi 52 ini sebagai anak kirinya 60. Selanjutnya 5 di sini kurang dari 18. Jadi kita letakkan sebagai anak kirinya 18. Selanjutnya 25 itu lebih dari 18 tetapi masih kurang dari 32. Jadi sebagai anak kanannya 18. Selanjutnya yang terakhir adalah 70. Karena 70 ini lebih dari 60, maka 70 ini kita letakkan sebagai anak kanannya 60. Seperti ini. Nah, berikutnya ada penelusuran atau traversal pohon biner. Di sini ada 3 macam, yaitu pre-order dengan urutan R, T1, T2. Berarti awalnya di sini kunjungi R dulu, kemudian T1 sebagai pre-order dan T2 sebagai pre-order. Nah, yang kedua adalah N order, yaitu dengan urutan T1, R, kemudian T2. Yaitu kunjungi T1 sebagai N order, kemudian R, dan kunjungi T2 sebagai N order. Selanjutnya yang ketiga adalah post order, yaitu dengan urutan T1, T2, selanjutnya R. Kunjungi T1 sebagai post order, kunjungi T2 sebagai post order, selanjutnya kunjungi R. Nah, di sini ada contoh, misalkan pohon seperti ini, ya, diketahui pohon seperti ini, kemudian kalau kita susun ekspresinya sebagai pre-order, maka kita ikutin yang ini. Jadi R dulu gitu ya. Jadi ini R, kemudian T1 sebelah kiri gitu kan ya. Kemudian setelah sebelah kiri kan berarti kiri lagi gitu ya. Baru kemudian kanan, tetapi ya kanan, habis itu kiri kanan gitu ya. Baru kemudian anak kanannya si bintang ini gitu ya. Nah, untuk N order, karena urutannya T1, R, kemudian T2, maka kita urutkan ekspresinya dari A dulu. A, kemudian ditambah B dibagi C, kemudian baru dikalikan D dikurangi E kali F. Sedangkan yang untuk post order dengan urutan T1, T2, baru R, maka kita urutkan dari anak kiri dulu, yaitu A, kemudian anak-anaknya dulu ya, berarti A, kemudian B, C, baru kemudian bagi, ditambah terus yang kanan dulu, yaitu D, E, F, kemudian kali, dikurang, dan kali, seperti itu. Nah, oke, ini langkah-langkah yang tadi ya. Jadi ini yang pre-order, kemudian ini N order, dan post order. Nah, kemudian berikutnya ada latihan. Di sini latihannya silahkan dicoba ya. Jadi ada 5 nomor. Oke, ini kunjungan pre-order, N order, dan post order. Kemudian ini ada mencari pohon merentang minimum ya. Ini jadi ada soal yang teorinya ada di slide sebelumnya. Ya, baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi semuanya juga. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.